Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto mengirimkan Bunshin-nya bersama Bunshin Kawaki menuju tempat Toneri. Sementara itu, Boruto yang asli terlihat serius, matanya terarah penuh pada Kawaki yang sudah mengaktifkan karmanya. Boruto lalu mengaktifkan Jougan tahap 4 sambil bertanya, "Kawaki, apakah kau bisa menahan serangan Buneri itu?" Kawaki menatap Boruto dengan tenang lalu menjawab, "Satu bunin saja tidak akan banyak berpengaruh pada cakraku. Aku memiliki cadangan cakra yang cukup besar, jadi aku masih bisa menahannya." Namun, tak lama kemudian, Dewa Otsutsuki tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Kawaki. Satu pukulannya saja cukup kuat hingga menghancurkan tongkat Kawaki dan menghasilkan hempasan angin yang membelah gunung di belakang mereka. Boruto dan Kawaki lalu berusaha menyatukan kekuatan dengan menghubungkan Jougan dan Kokugan mereka. Kedua dojutsu itu terlihat seperti punya keterkaitan, sehingga bisa saling bersinkronisasi. Saat sinkronisasi terjadi, Boruto tiba-tiba merasakan Jougannya berdenyut hebat hingga membuatnya kesakitan. Ia langsung berlutut sambil memegangi matanya. Kawaki yang tadinya bersiap menyerang, terpaksa menghentikan langkahnya. Ia berjongkok mendekati Boruto, lalu berkata, "Boruto, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku baru pertama kali melihatmu seperti ini." Boruto mencoba tertawa kecil meskipun menahan sakit. Ia berkata, "Kau memanggilku saudara, jarang sekali kau berbicara begitu. Tapi entah kenapa Jouganku berdenyut dan rasanya sangat sakit." Kawaki kemudian kembali mencoba menghubungkan Kokugannya dengan Jougan Boruto. Benar saja, Jougan Boruto langsung bereaksi keras, muncul pola-pola aneh di dalamnya, menyala dengan cahaya putih kekuningan. Boruto semakin kesakitan, sementara energi Jougannya seolah menyebar ke seluruh tubuh. Kawaki menyadari situasi semakin berbahaya. Ia sempat berencana membawa Boruto ke dimensi lain, tetapi Himawari segera menyelimuti Boruto dengan cakra Kurama untuk melindunginya. Namun, Matsuri tidak tinggal diam. Ia menggerakkan rambutnya yang berubah menjadi tajam seperti senjata, menyerang Himawari tanpa henti. Himawari pun terpaksa menjauh dari Boruto dan Kawaki agar bisa menghadapi Matsuri. Boruto tetap berlutut, masih kesakitan. Dewa Otsutsuki justru tidak menyerang, melainkan berdiri sambil memperhatikan Boruto. Ia tampak tertarik dengan apa yang terjadi pada Jougan Boruto. Dalam keadaan cemas, Kawaki menggunakan komunikasi pikiran untuk memanggil Toneri. "Toneri, apa yang harus kulakukan sekarang?" tanya Kawaki. Toneri, yang saat itu sedang bertarung dengan Urashiki dan Bunshin Shibai, menjawab singkat, "Lihat pupil Jougan Boruto. Jika kau menemukan pola tomoe berwarna putih kekuningan dan jumlahnya 9, maka itu tanda Jougan tahap 5 akan segera bangkit." Kawaki langsung membuka mata Boruto dan melihat ke dalam Jougannya. Benar saja, ada tome kecil di dalam pupil, jumlahnya sesuai dengan perkataan Toneri. Kawaki terkejut lalu berkata, "Toneri, ucapanmu benar. Aku melihat tomoe itu dengan jelas." Toneri yang masih sibuk bertarung menjawab cepat, "Kalau begitu ini kabar baik. Jougan tahap 5 punya kekuatan yang bahkan melampaui Dewa Otsutsuki. Tapi sekarang Boruto sedang tidak bisa mengendalikannya. Kau harus menjaganya agar tidak terus diserang. Tubuhnya masih beradaptasi untuk menampung kekuatan sebesar itu." Ia menambahkan, "Nanti aku akan membawa sebuah benda dari bulan untuk membantu proses ini. Untuk sekarang, biarkan Boruto fokus mengendalikan diri. Ingat, ini bisa menjadi penyelamat yang mengakhiri segalanya." Boruto masih menahan rasa sakit di matanya. Kawaki mencoba menonaktifkan Kokugan, dan seketika Jougan Boruto kembali tenang. Boruto membuka matanya dengan heran dan berkata, "Rasa sakitnya hilang. Aneh sekali. Kawaki, coba aktifkan lagi Kokuganmu." Kawaki menuruti permintaan Boruto. Begitu Kokugan aktif, Jougan Boruto kembali bereaksi, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Boruto berteriak, "Aku tidak sanggup menahannya. Hentikan sekarang juga." Kawaki segera menonaktifkan Kokugan, dan Jougan Boruto pun kembali normal. Kawaki akhirnya memahami bahwa masalahnya muncul saat dojutsu mereka tersinkronisasi. Ia lalu bertanya, "Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa maksud dari keterhubungan dojutsu kita?" Boruto menjawab pelan, "Aku rasa hanya Momoshiki dan Toneri yang tahu. Momoshiki mengerti tentang takdir kita, sedangkan Toneri memahami detail Jouganku." Dewa Otsutsuki yang sejak awal memperhatikan lalu berkata, "Menarik sekali. Jadi beginilah kekuatan Jougan tahap 5.
Pemicu kebangkitannya adalah kau, Kawaki, pemilik Kokugan. Boruto dan Kawaki menoleh bersamaan, terkejut dengan ucapan itu. Boruto bertanya, "Apa maksudmu? Mengapa kau mengatakan hal itu sekarang?" Dewa Otsutsuki hanya tersenyum tipis dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia berkata, "Aku melihat sebuah takdir. Takdir ini bahkan tidak bisa dilihat oleh Shibai ataupun Kashin Koji. Hanya aku, Momoshiki, dan leluhur kami yang dapat melihatnya. Intinya, aku akan menghapus kalian berdua, Boruto Uzumaki dan Kawaki Otsutsuki." Dewa Otsutsuki kemudian melangkah maju perlahan. Setiap injakan kakinya membuat tanah bergetar dan retak. Boruto bersiap lalu berkata pada Kawaki, "Jangan gunakan Kokugan dulu. Kalau kau menggunakannya bersamaan denganku, Jouganku akan bereaksi lagi. Lebih baik kau gunakan karma saja. Apa kau setuju?" Kawaki mengangguk lalu menjawab, "Kalau begitu kita gunakan kekuatan kita bergantian. Tapi aku masih perlu Kokugan dan kekuatan Sukuna Hikona serta Daikokuten." Boruto menonaktifkan Jougan, hanya mengandalkan karma. Kawaki langsung mengaktifkan karma dan Kokugan. Mereka berdua menyerang Dewa Otsutsuki dengan cepat. Namun, Dewa Otsutsuki berhasil menahan tangan mereka sekaligus. Ia menggenggam jari Boruto dan Kawaki, lalu menekannya hingga keduanya kesakitan. Kawaki menggunakan kekuatan Sukuna Hikona, memperkecil tubuhnya sendiri dan meluncurkan serangan kubus hitam yang berjatuhan dari udara. Ia lalu melemparkan kunai Boruto ke arah belakang Dewa Otsutsuki. Boruto segera berteleportasi menggunakan jurus Shiraishin, muncul tepat di belakang Dewa Otsutsuki. Saat Boruto tiba, Kawaki menancapkan besi hitam ke tubuh lawan dengan sekuat tenaga. Kawaki segera menonaktifkan Kokugannya untuk memberi kesempatan kepada Boruto. Boruto mengangguk pelan, lalu mengaktifkan Jougan tahap 4. Dari mata itu, ia mulai mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang masih tersisa. Boruto menoleh sebentar ke arah Kawaki sambil berkata, "Aku akan mencoba menggunakan kemampuan lain dari Jougan tahap 4. Aku menemukan kalau mataku bisa menandai benda tertentu, khususnya yang terbuat dari logam, seperti besi, kunai, atau shuriken." Kawaki terlihat penasaran, lalu menjawab, "Kau bisa menandai benda logam? Apa maksudmu kau bisa mengendalikan mereka?" Boruto menarik napas panjang sebelum menjawab, "Bukan sekadar mengendalikan. Aku bisa membuat benda-benda itu masuk ke dimensi lain. Mereka tidak hancur, tapi berpindah ke ruang tak terlihat. Seperti dunia bayangan milik Limbo Madara." Boruto kemudian memfokuskan Jougannya, dan benar saja, beberapa batang besi hitam di sekitarnya menghilang dari pandangan. Ia lalu melanjutkan dengan nada serius, "Sekarang lihat baik-baik, Kawaki. Aku akan menggunakannya untuk menyerang." Dengan teknik pengendalian jarak jauh yang terhubung ke Sage mode Guaryuchi, Boruto meluncurkan besi hitam yang telah ia sembunyikan. Tanpa peringatan, benda itu muncul di dalam tubuh Dewa Otsutsuki, menembus perutnya dari arah yang tak terduga. Boruto segera menonaktifkan Jougan dan menoleh ke arah Kawaki. "Giliranmu sekarang. Aktifkan dojutsumu." Kawaki mengangguk, lalu mengaktifkan Kokugan. Dalam sekejap, waktu di sekitarnya berhenti. Ia dan Boruto melompat bersamaan, menendang tubuh Dewa Otsutsuki dengan penuh tenaga. Serangan itu cukup kuat untuk membuat tubuh sang dewa terpental jauh. Sementara itu, adegan berpindah ke markas pusat para Otsutsuki. Di sana terlihat beberapa anggota Otsutsuki mengamati jalannya pertarungan Boruto, Kawaki, Shibai, Urashiki, Ishiki, dan Dewa Otsutsuki melalui kaca besar yang terbuat dari cakra. Kaca cakra itu bekerja seperti bola ramalan milik Gamamaru, hanya saja berbeda fungsi. Bola ramalan Gamamaru memperlihatkan masa lalu dan masa depan, sementara kaca cakra Otsutsuki ini menampilkan peristiwa yang sedang berlangsung, mirip dengan kemampuan Senrigan. Beberapa Otsutsuki memperhatikan dengan seksama. Namun tiba-tiba, portal dimensi terbuka, menembakkan serangan yang menghancurkan kaca cakra tersebut. Dari portal itu muncullah sosok yang ditunggu-tunggu, leluhur Momoshiki, bersama pasukannya. Leluhur Momoshiki segera menyerang markas pusat. Tujuannya jelas, yaitu menghancurkan semua Otsutsuki yang bersekutu dengan Shibai, Dewa Otsutsuki, dan Ishiki. Kehadirannya langsung membuat dua kubu terbentuk, kubu yang dipimpin leluhur Momoshiki, dan kubu pendukung Shibai beserta Dewa Otsutsuki. Para Otsutsuki yang ada di sana saling menatap dengan waspada. Dari penampilan fisiknya, leluhur Momoshiki terlihat berbeda.
Wajahnya penuh dengan bekas luka panjang yang melintang dari pipi hingga ke leher, membuatnya tampak menyeramkan. Ia mengenakan jubah hitam berpola aneh, berbeda dari jubah putih khas Otsutsuki. Leluhur Momoshiki maju ke depan, suaranya berat dan berwibawa. Apakah kalian semua masih ingin tunduk pada Shibai? Apakah kalian tidak takut padaku? Seorang Otsutsuki yang setia pada Shibai berdiri dengan ekspresi gelisah, lalu berkata, "Bekas luka itu, apakah kau sosok legendaris yang mampu menandingi Dewa Otsutsuki seorang diri? Aku kira itu hanya cerita lama, tapi ternyata kau benar-benar ada." Leluhur Momoshiki menatapnya tajam, lalu menjawab, "Banyak dari kalian mengenaliku hanya dari luka ini. Tapi apakah kau tahu asal-usul luka itu?" Otsutsuki bawahan Shibai tersebut menjawab dengan suara tegas, "Kami semua tahu luka itu muncul saat kau bertarung melawan Dewa Otsutsuki ribuan tahun lalu. Tapi mengapa kau baru muncul sekarang?" Leluhur Momoshiki tersenyum tipis lalu berkata, "Bekas luka adalah tanda sejati dari orang yang telah melalui pertempuran. Baik manusia maupun Otsutsuki, siapapun yang menyandang luka di wajahnya adalah sosok yang berwibawa. Sekarang, aku ingin tahu, apakah kalian akan tetap mengikuti Shibai?" Otsutsuki lain yang duduk angkat bicara, "Aku akan tetap menentangmu. Aku sudah lama mengabdi pada Shibai dan Dewa Otsutsuki. Kau bukan urusanku." Leluhur Momoshiki tertawa singkat. "Ulangi perkataanmu itu, tapi tatap mataku." Otsutsuki itu berdiri dan menatap wajah leluhur Momoshiki. Ia berkata dengan tegas, "Aku tidak akan pernah mengikuti keinginanmu. Aku tetap setia pada Shibai." Sekejap setelah kata-kata itu terucap, tubuhnya langsung hancur menjadi butiran pasir, tanpa disentuh sama sekali. Semua yang hadir terkejut, mundur ke belakang. Leluhur Momoshiki hanya membuka satu dojutsunya untuk melakukannya. Sementara itu, adegan kembali berpindah. Shibai sedang bertarung melawan Madara, Obito, Kabuto, dan Mitsuki. Ia tampak cemas, lalu mengaktifkan Shinjutsu untuk melihat takdir. Dari sana, ia menyadari ada dua ancaman besar, kebangkitan Jougan tahap 5 dan kemunculan leluhur Momoshiki. Shibai dengan tergesa-gesa menghubungi Urashiki, Ishiki, dan Dewa Otsutsuki melalui komunikasi pikiran. Suaranya terdengar panik. "Bagaimana ini? Jougan tahap 5 akan bangkit, dan leluhur itu juga sudah muncul. Kalau keduanya terjadi bersamaan, kita bisa binasa." Urashiki yang sedang bertarung dengan Toneri seketika kehilangan fokus mendengar ucapan Shibai itu. Urashiki menatap serius lalu berkata, "Apa kau benar-benar serius dengan ucapanmu barusan?" Ishiki ikut menjawab, "Kapan dia akan datang? Aku sudah tahu seberapa kuat dirinya. Hanya dengan tatapan, dia bisa menghancurkan tubuh siapapun. Sampai sekarang aku belum menemukan cara untuk menyerangnya. Semakin dekat kita dengan dirinya, justru tubuh kita yang akan hancur." Dewa Otsutsuki menyela, "Tenang saja. Jangan panik. Aku akan melindungi kalian. Hanya aku dan Shibai yang mampu mendesak leluhur Momoshiki. Sejak dulu dia memang menjadi musuh lamaku, jadi aku paham bagaimana cara menghadapi kekuatannya." Namun Shibai membantah, "Apa yang barusan kau katakan? Bahkan di masa lalu, kita berdua saja tidak mampu menjatuhkannya, meski hanya dengan satu pukulan. Justru saat itu kita hampir lenyap karena pertarungan dengannya. Membayangkan bekas luka di wajahnya saja sudah membuatku merinding." Dewa Otsutsuki menjawab tenang, "Mengapa kau menjadi terlalu sentimental, Shibai? Aku masih bisa menghadapinya nanti. Tapi memang, ada beberapa rencana yang harus segera kita ubah." Shibai bertanya langsung, "Rencana apa yang ingin kau ubah?" Urashiki menimpali, "Apakah rencana ini ada hubungannya dengan Jogannya Boruto?" Dewa Otsutsuki mengangguk, "Benar sekali. Untuk kali ini, kita harus mengambil Jogannya. Jika perlu, biarkan para shinobi di bumi. Aku akan membawa Boruto dan Kawaki ke dimensiku, lalu kita serang mereka berdua tanpa henti sampai Jougan dan Kokugannya bisa kita kuasai. Biarkan para shinobi merasa cemas di sini, karena itu akan menguntungkan kita." Ishiki mengingatkan, "Tapi, apa kau lupa kalau Sasuke Uchiha dan Hagoromo memiliki Rinnegan? Mereka bisa membuka portal dimensi." Dewa Otsutsuki menjawab, "Aku bisa mengunci dimensiku sendiri supaya tidak bisa ditembus siapapun." Shibai kembali memperingatkan, "Kau sepertinya melupakan sesuatu. Momoshiki mewarisi kekuatan dari leluhurnya yang tidak kita kuasai. Bahkan jika kau kunci, dia tetap bisa menembus dimensimu. Buktinya Kabuto dan Mitsuki sekarang berada di tempatku.
Dewa Otsutsuki hanya tertawa kecil lalu berkata, Momoshiki akan aku hadapi nanti. Aku punya segel khusus untuk memisahkan dia dari tubuh Boruto. Kalau aku menggunakannya, Boruto akan kehilangan karmanya dan Momoshiki akan mati. Memang benar aku juga akan mati jika menggunakan segel itu. Tapi setelah aku mengambil jogannya, aku bisa menghidupkan diriku sendiri dengan kekuatan itu. Pembicaraan mereka menunjukkan bahwa Dewa Otsutsuki dan Shibai benar-benar memahami betapa spesialnya jogan milik Boruto. Itulah alasan mereka masih bertahan di bumi. Jogan Boruto menjadi target utama. Sementara itu, Madara dengan mata Rinnegan yang menyala memperhatikan Shibai dengan tajam. Ia berbisik kepada Obito, dia sepertinya sedang berbicara dengan Otsutsuki lain. Cepat, kita desak dia sekarang juga. Tak lama kemudian, Madara melempar kipas Uchiha miliknya. Kipas itu memunculkan energi petir dan meledak. Shibai buru-buru menghindar sambil bergumam, sial, aku harus memutuskan komunikasi ini. Pertarungan pun pecah. Madara mendekat, sementara Obito muncul dari belakang dan mengikat kaki Shibai dengan tali abadi. Shibai terjatuh, lalu Mitsuki muncul dari langit dengan serangan naga cakra. Shibai mengecilkan tubuhnya dan mendarat di atas patung Hokage. Madara langsung bertanya, tadi kau berbicara dengan siapa? Shibai Otsutsuki? Shibai menjawab, aku tidak bisa memberitahu kalian. Maaf, tapi pertarungan kali ini hanya sampai di sini. Aku akan membawa Boruto ke dimensi lain. Obito menantang, mengapa kau kabur? Apakah kau sudah melihat ancaman yang akan menimpa kalian? Tanpa menjawab, Shibai membuka portal untuk pergi. Namun tiba-tiba Orochimaru muncul dan menarik tangannya. Dengan satu gerakan cepat, Orochimaru menghantam pinggang Shibai hingga ia terlempar ke reruntuhan kantor Hokage. Semua orang terkejut melihat kemunculan Orochimaru. Mitsuki berteriak, ayah, aku kira kau sudah mati di dalam segel itu. Kabuto menenangkan, sudah kubilang, Mitsuki. Tuan Orochimaru sulit dikalahkan. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Orochimaru melompat ke samping Mitsuki, lalu berkata dengan nada datar, putraku, kau baik-baik saja? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Mitsuki menjawab, aku baik-baik saja. Tapi bagaimana ayah bisa selamat dari segel itu, sementara Hashirama dan Guru Gai tidak bisa? Orochimaru menjelaskan, Hashirama memang lebih kuat dariku, tapi dia tidak tahu cara melawan segel yang dibuat Shibai. Aku tahu celahnya. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan mereka. Belum sempat suasana mereda, Shibai bangkit dari reruntuhan dan melayang kembali ke udara. Madara dan Obito segera menggabungkan kekuatan mereka dengan cakra Juubi, menciptakan penghalang yang bisa menutup portal dimensi. Obito berkata keras, kami tidak akan membiarkanmu kabur, Shibai Otsutsuki. Pertarungan ini hanya akan berakhir jika salah satu dari kita mati. Shibai menatap mereka dengan kesal, lalu bergumam, lagi-lagi Orochimaru. Kalau ini terus berlanjut, leluhur Momoshiki bisa datang dalam kondisi Jogan tahap 5 sudah aktif. Itu akan menjadi masalah besar. Boruto dan Toneri langsung menyerangnya bersama. Mereka melancarkan kombinasi serangan dari Kinrin Tensei Baku hingga Bijdama bertubi-tubi tanpa henti. Pertarungan mereka begitu cepat dan keras, mengingatkan pada pertempuran Naruto dan Sasuke saat melawan Jigen. Asap pekat memenuhi udara karena ledakan dari serangan mereka. Tak lama kemudian, ayah Momoshiki menempelkan tangannya ke tanah dan memejamkan matanya. Tiba-tiba, puluhan bola tanah muncul dari dalam bumi dan terangkat ke langit. Dari masing-masing bola tersebut, keluar petir Raiton yang meluncur ke arah Boruto dan Toneri. Toneri yang melihatnya segera mengumpulkan cakra Tenseigan di tangannya hingga mendidih. Ia melemparkan energi itu ke udara, menghancurkan serangan Raiton milik ayah Momoshiki. Cahaya biru terang membelah langit diiringi suara gemuruh. Di tempat lain, Mitsuki yang sedang bersama Himawari dan Kashinkoji melihat cahaya di langit. Mitsuki berkata, Hima, lihat, itu Boruto. Dia benar-benar mendesak ayah Momoshiki dengan kekuatan penuhnya. Ayah Momoshiki yang mulai tertekan mencoba kabur ke sana kemari. Namun upayanya sia-sia, karena Toneri dapat melihatnya dari segala arah berkat ratusan Byakugan yang ia kendalikan. Ayah Momoshiki terbang menjauh dari Boruto dan Toneri sambil bergumam dalam hati. Mereka sudah terlalu kuat, kalau terus begini aku pasti kalah. Aku harus ambil buah cakra dari Obito, itu satu-satunya harapanku. Ia melesat dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Obito. Melihat itu, Boruto bertanya, Toneri,
Kemana dia pergi sekarang? Toneri langsung menjawab, dia bergerak cepat ke arah Obito. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, sial, dia mencoba melarikan diri lagi. Dasar pengecut. Tanpa ragu, Boruto langsung melesat mengejar ayah Momoshiki, bertekad untuk mengakhirinya. Sementara itu, ayah Momoshiki yang sudah sampai di lokasi Obito langsung meluncur dengan kecepatan tinggi, menendang bagian leher Obito tanpa memberi waktu baginya untuk bereaksi. Serangan mendadak itu membuat tubuh Obito terpental dan jatuh keras ke tanah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang cukup jelas. Obito mencoba bangkit sambil menahan rasa nyeri di lehernya. Ia berniat melakukan perlawanan, meski tubuhnya belum sepenuhnya siap. Pertarungan kecil pun terjadi antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Sarada yang baru saja datang melihat kondisi itu langsung mengaktifkan Mangeki Sharingan miliknya. Ia lalu melesatkan api hitam Amaterasu ke tubuh ayah Momoshiki. Api itu membungkus seluruh tubuh musuh dan tak bisa padam. Melihat kesempatan itu, Sarada cepat-cepat menarik Obito untuk menjauh dari lokasi pertarungan agar lebih aman. Beberapa detik kemudian, Boruto dan Toneri tiba di tempat yang sama. Tanpa ragu, Boruto menambahkan elemen Photon, Rep Es, angin pusaran, untuk memperkuat nyala api hitam yang membakar ayah Momoshiki. Ia lalu menatap Obito dan berkata, maafkan aku, Paman Obito, aku terlambat datang dan menyelamatkanmu. Ini sudah terlalu berbahaya di sini. Sebaiknya kau sembunyi saja di dimensi Kamui bersama Sarada, itu lebih aman. Obito yang masih menahan rasa sakit menjawab dengan nada ragu, tapi bagaimana denganmu, Boruto? Aku tidak tenang jika harus meninggalkanmu di sini. Rasanya tidak etis jika aku pergi dan membiarkanmu berjuang sendirian menghadapi dia. Boruto tersenyum tipis lalu berkata, sudahlah, Paman. Jangan terlalu khawatir. Aku masih punya Toneri di sisiku, dan juga Kaguya yang kini menyatu di tubuh Himawari. Aku tidak kekurangan bantuan. Tapi kalau ayah Momoshiki berhasil mengambil matamu, perjuangan kita selama ini akan sia-sia. Obito akhirnya mengangguk pelan dan berkata, baiklah, aku paham. Kalau memang itu yang terbaik, aku akan pergi sekarang. Boruto pun membuat satu bunshin, klon, dan menyuruhnya pergi bersama Obito dan Sarada ke dalam dimensi Kamui. Bunshin itu bertugas sebagai penghubung agar mereka tetap bisa berkomunikasi jika dibutuhkan. Saat mereka akan masuk ke dalam portal, tanpa ada yang tahu, ayah Momoshiki yang sedang terbakar ternyata sengaja menciptakan satu klon tak terlihat. Meskipun ia harus mengorbankan setengah dari cakranya, ia rela melakukannya agar bisa menyusup ke dalam dimensi Kamui tanpa terdeteksi. Ayah Momoshiki yang asli masih terlihat terbakar di hadapan Boruto. Namun dalam hatinya ia berkata dengan yakin, aku yakin rencana ini akan berhasil. Aku telah membuat kloningan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, bahkan dengan Jogan pun belum tentu bisa. Dengan ini, aku akan mendapatkan buah cakranya. Di sisi lain, Toneri meluncurkan api biru dari Tenseigan miliknya untuk membakar ayah Momoshiki. Api tersebut langsung bersatu dengan api hitam milik Sarada dan menciptakan pusaran besar yang mengurung tubuh ayah Momoshiki. Melihat itu, Boruto segera mengubah api tersebut menjadi es, menjebak musuh mereka di dalamnya agar tak bisa bergerak. Boruto mengangkat telapak tangannya, menatap ke arah ayah Momoshiki, lalu berkata, aku akan mengakhirimu sekarang dengan Tomogoroshi no Haikotsu. Selamat tinggal, Dewa Otsutsuki tertinggi. Teknik itu pun melesat cepat, hendak menghantam tubuh ayah Momoshiki. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenainya, ayah Momoshiki berkata dalam hati dengan nada panik, aku harus keluar dari sini secepatnya. Jika aku sampai terkena serangan itu, aku akan mati. Dengan kekuatan penuh, ia melepaskan aura Shinjutsu dan memaksakan tubuhnya untuk menghancurkan es yang membungkusnya. Tekanan cakra yang sangat besar keluar dari tubuhnya, membuat urat-urat di wajahnya tampak jelas. Es tersebut pun hancur, dan ia berhasil membebaskan diri. Ayah Momoshiki lalu terbang cepat ke udara, menghindari serangan Boruto. Boruto tampak sedikit kecewa dan bergumam, padahal tadi aku benar-benar yakin dia tidak akan bisa lolos. Toneri mencoba menenangkan Boruto, lalu berkata, tenang saja. Masih banyak kesempatan lain. Kita hanya perlu terus menyerangnya tanpa henti. Itu akan membuat konsentrasinya terganggu. Ayah Momoshiki yang berhasil meloloskan diri lalu berkata sambil tersenyum sinis, kau hampir saja membunuhku, bocah. Tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Serangan seperti tadi tidak akan kuanggap remeh untuk kedua kalinya. Sementara itu, adegan berpindah ke dalam dimensi Kamui. Obito yang sudah sampai di sana menoleh ke Sarada dan berkata,
Akhirnya kita sampai juga. Tempat ini seharusnya aman. Sarada menjawab, kau benar. Tapi bagaimana dengan lukamu? Apa lehermu masih terasa sakit? Obito tersenyum lemah, lalu menjawab, jujur saja, tendangan tadi sangat kuat. Leherku hampir patah. Rasanya luar biasa sakit. Bunshin Boruto yang menemani mereka berkata, aku yakin luka itu bisa segera sembuh. Tapi ngomong-ngomong, di mana buah cakranya, Paman? Obito lalu melihat sekeliling dan berkata dengan bingung, tunggu sebentar. Kenapa buah cakranya ada di sana? Padahal sebelumnya tidak di situ. Bunshin Boruto lalu bertanya, sebelumnya kau menyimpannya di mana? Obito menjawab, aku menaruhnya di atas tembok Kamui. Tapi sekarang buah itu ada di bawah. Ini benar-benar aneh. Ia lalu berjalan mendekat untuk memeriksa buah itu. Namun begitu ia menyentuhnya, tiba-tiba sebuah serangan Tomogoroshi no Haikotsu menancap di tubuhnya. Tubuh Obito langsung mulai berubah menjadi abu. Di balik bayangan, muncul klon ayah Momoshiki yang berkata, akhirnya aku berhasil. Buah cakra ini milikku. Bunshin Boruto terkejut dan langsung berkata, bagaimana bisa, kau ikut masuk ke sini? Kloningan ayah Momoshiki menjawab sambil tersenyum, aku adalah klon tak terlihat yang kubuat saat tubuh asliku terbakar api hitam. Aku mengorbankan setengah dari cakraku untuk ini. Sarada yang mendengar semua itu menatap tajam dan berkata, tapi kenapa kau tidak memakannya langsung sekarang, jika kau memang ingin buah cakra itu? Kloningan ayah Momoshiki menjawab, kau benar-benar bodoh. Yang harus memakannya adalah tubuh asliku. Jika aku, klon, yang memakannya, itu tidak akan berdampak apa-apa. Aku tak punya kekuatan sebesar tubuh asliku. Bunshin Boruto memilih untuk tidak banyak bicara dan langsung menyerang, mencoba mencegah klon tersebut mendekati buah cakra. Ia terus melancarkan serangan agar klon itu semakin menjauh. Sementara itu, Obito yang tubuhnya semakin berubah menjadi abu mulai lemah. Ia memanggil Sarada dengan suara pelan. Sarada yang cemas segera menghampirinya dan mencoba memberikan pertolongan medis. Obito menatapnya dan berkata, Sarada, sepertinya ini akhirku. Aku tidak menyangka akan mati untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi karena teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Sarada mencoba menahan air matanya lalu berkata, diamlah, jangan banyak bicara. Efek dari teknik itu sangat sulit disembuhkan. Tubuhmu sudah setengah menjadi abu. Cakramu harus kau simpan, jangan menghamburkannya. Obito tersenyum lemah, lalu berkata, aku ingin memberimu hadiah, Sarada. Ambillah kedua Mangeki Sharinganku. Aku ingin kau melanjutkan tekadku. Tolong bantu Boruto, dan jagalah buah cakra itu. Jangan sampai jatuh ke tangan ayah Momoshiki. Kurama pun memulai diskusi serius dengan Kaguya. Ia berkata dengan nada tenang namun penuh perhitungan, Kaguya, aku sudah memikirkan ini cukup lama. Karena sekarang kita memiliki afinitas cakra yang sangat kuat, aku rasa kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Aku ingin menciptakan revolusi kekuatan baru, dan aku ingin memberikannya kepada Himawari. Setelah itu, cakra gabungan yang kita bentuk bisa kita berikan juga kepada Orochimaru dan semua orang yang ada di sekitar kita. Cakra dalam tubuhku ini sangat besar dan tidak terbatas. Kita bisa mengubahnya menjadi sebuah lingkaran cakra, dan dari situ kita bisa memperkuat mereka semua. Apalagi kau sendiri memiliki kekuatan Shinjutsu hasil dari memakan buah cakra. Aku harap kau bisa bekerja sama denganku dalam hal ini. Kaguya mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab dengan lembut, apa yang kau katakan benar sekali. Aku akan melakukan apa yang kau sarankan. Seperti biasa, kau adalah satu-satunya biju yang bisa berpikir sejauh ini. Pikiranmu selalu logis dan jarang meleset dari kenyataan. Aku cukup tahu kemampuanmu selama ini. Mendengar tanggapan itu, Kurama pun tersenyum kecil dan melanjutkan penjelasannya. Sekarang, yang harus kau lakukan adalah membuka akses penuh ke alam bawah sadar ini. Aku ingin kita bisa beresonansi sepenuhnya agar cakra kita bisa menyatu. Proses revolusi ini sebenarnya cukup sederhana. Kau hanya perlu memberikan seluruh cakra Shinjutsu milikmu kepadaku. Setelah itu, aku akan mengolahnya bersama cakraku sendiri. Saat campuran itu sudah stabil, aku akan mengalirkan cakra gabungan ini ke dalam sel-sel tubuh Himawari. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Himawari akan berevolusi ke tahap yang jauh lebih kuat dan mengerikan. Kurama melanjutkan lagi dengan tenang, setelah proses itu selesai, aku akan memberikan akses sensorik tambahan pada Himawari. Dengan begitu,
Dia bisa mengirimkan cakra yang telah diolah ini kepada Orochimaru dan yang lainnya hanya melalui telapak tangannya. Inilah yang disebut dengan hubungan cakra, yang dulu diajarkan oleh kakek Rikudo Sanin. Cakra bisa menghubungkan seseorang dengan orang lain dan membuat mereka merasa dekat secara emosional dan spiritual. Dari hubungan itu, kekuatan luar biasa bisa tercipta. Kaguya mengangguk sambil berkata, "Penjelasanmu sangat sederhana dan mudah dimengerti. Tidak heran kau disebut sebagai biju terkuat, karena pemikiranmu memang berada di atas rata-rata." Setelah percakapan itu, Kurama menoleh ke arah Himawari yang sedang dalam kondisi terhubung secara batin dan bertanya, "Himawari, apakah kau sudah siap untuk berevolusi?" Himawari yang mendengar suara Kurama menjawab dengan suara yang terdengar ragu namun penuh harapan, "Ya, aku siap. Tolong bantu aku. Aku ingin segera mengakhiri semua ini dan kembali ke bumi. Aku rindu pada ayah, kakak, dan ibu. Aku juga rindu teman-temanku." Namun tanpa sepengetahuan mereka, Code sedang mengawasi percakapan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan Shinjutsunya, dia bisa melihat semua yang terjadi di dalam tubuh Himawari. Dalam hati, Code bergumam, Kurama lagi-lagi membuat rencana besar. Dia memang sangat berpengalaman dalam pertarungan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak boleh membiarkan Himawari berevolusi, apalagi Kaguya masih memiliki kekuatan utuh dalam tubuhnya. Aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Code pun mengangkat kedua tangannya, lalu mengubahnya menjadi cakar besar yang diarahkan ke tubuh Himawari. Namun sebelum serangan itu mengenai targetnya, Mitsuki langsung menembakkan banyak serangan Futon Toppa dari mulutnya ke arah Code untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Kabuto mengeluarkan pedang Kusanagi yang dulu dimiliki oleh Hakuza Sanin, dan dengan kecepatan tinggi, ia menebaskan pedang itu ke arah tangan Code hingga berhasil memotongnya. Tapi Code langsung beregenerasi dan menciptakan ratusan sabuk hitam yang tersebar di seluruh tanah. Sabuk-sabuk ini membuatnya bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat dan tak bisa diprediksi. Melihat situasi itu, Orochimaru berkata dengan nada jengkel, "Sabuk hitam ini sangat menyulitkan. Hanya Kawaki yang bisa mengecilkannya." Sarada lalu menyahut dengan tegas, "Kita tidak boleh bergantung pada Kawaki atau Boruto terus-menerus. Mereka mungkin juga sedang menghadapi ancaman lain. Biar aku yang menyingkirkan sabuk-sabuk ini." Sarada pun menciptakan bola gravitasi dalam jumlah banyak. Bola itu bekerja seperti portal yang menyedot sabuk-sabuk hitam ke udara, membuat area menjadi bersih kembali. Code yang melihat hal itu langsung mengumpat, "Sial, kenapa selalu ada shinobi yang bisa melawan kekuatanku?" Di sisi lain, di alam bawah sadar, Himawari kembali berbicara dengan Kurama. "Apakah cakranya sudah terkumpul semua?" Kurama menjawab, "Bersabarlah sedikit lagi. Suruh Orochimaru mengulur waktu. Proses ini tidak bisa dipercepat karena kekuatan yang sedang kita bangkitkan sangat besar. Apalagi aku tidak bisa terhubung dengan tubuhku yang satunya yang berada di dalam tubuh Naruto. Jadi, inilah satu-satunya cara untuk melakukan revolusi ini." Sementara itu, adegan berpindah ke planet bumi. Di sana, Boruto dan timnya baru saja berhasil menjatuhkan rival dari ayah Momoshiki. Sasuke berkata, "Aku rasa dia benar-benar sudah tidak punya tenaga." Boruto mengangguk dan menjawab, "Mundur saja kalian. Aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan hancurkan jasad dan jiwanya dengan kekuatan dari buah cakra. Kita harus memastikan ini berakhir di sini." Namun tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka di atas kepala mereka dan memuntahkan cakra yang sangat besar. Cakra ini merupakan bantuan dari Otsutsuki tertinggi, sama seperti yang sebelumnya diterima oleh Code. Namun Boruto dan Kawaki sudah bersiap. Mereka berdua menciptakan segel besar berbentuk lingkaran yang menutupi tubuh mereka. Cakra besar dari langit pun terpental dan tidak mampu menembus segel tersebut. Rival ayah Momoshiki yang masih hidup menyadari bantuan cakra itu dan berkata, "Cakra besar itu, cepat masuk ke dalam tubuhku. Aku tidak ingin mati sekarang." Tapi Kawaki segera menginjak wajah musuh itu sambil berkata dengan dingin, "Bisakah kau diam? Jangan banyak bicara. Kau akan mati sekarang." Musuh yang terinjak mencoba meraih Jogan yang ada di tubuhnya, berusaha mencungkilnya agar bisa dimakan dan berevolusi, seperti yang dulu pernah dilakukan Urashiki. Boruto melihat itu dan langsung menginjak tangannya hingga bola mata Jogan yang dicungkil itu hancur. Boruto berkata tegas, "Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya." Sasuke kemudian membuka portal dimensi dengan rinnegannya, menyedot seluruh cakra bantuan itu ke dalam dimensi milik Kaguya. Setelah itu, Boruto dan Kawaki memegangi tubuh musuh tersebut.
Boruto menusukkan pedang Tomogoroshi no Haidosuke ke jantungnya untuk menghentikan regenerasi. Tubuh musuh itu pun menghitam dan berubah menjadi abu. Saat jiwanya keluar dari tubuh dan mencoba masuk ke tubuh Boruto, Naruto langsung bereaksi. Ia menggabungkan kekuatan Shukaku, Gudo Udama, dan kekuatan dari Rikudo Sennin. Dengan itu, ia berhasil menyegel jiwa musuh itu dalam bola Gudo Udama, sama seperti saat Madara pernah disegel dulu. Lalu Kawaki mengaktifkan kekuatan ayah Momoshiki dan menghancurkan jiwa musuh dengan energi Shinjutsu yang keluar dari tangannya. Jiwa itu meledak dan berubah menjadi asap. Akhirnya, musuh tersebut benar-benar mati selamanya. Boruto menarik napas dan berkata, "Akhirnya, kita berhasil. Sekarang kita harus mencari Himawari, Orochimaru, dan yang lainnya." Sasuke menjawab, "Kurasa Himawari sekarang baik-baik saja. Tapi yang jadi masalah adalah Code. Aku tidak tahu apakah dia masih dalam kondisi sebelumnya atau sudah berevolusi menjadi lebih berbahaya." Kawaki berdiri sambil memandangi pohon Shinju yang masih berdiri tegak di hadapannya. Ia menarik napas pelan lalu berkata dengan suara serius, "Aku tidak menyangka kalau Code akan bertindak sejauh ini. Tapi kalau boleh jujur, dibandingkan kita repot-repot pergi ke dimensi lain dan meninggalkan tempat ini, menurutku akan jauh lebih baik jika kita fokus menghancurkan pohon Shinju ini terlebih dahulu. Kita harus pastikan seluruh akar pohon ini benar-benar mati. Selama pohon ini masih hidup, ancaman tetap ada, dan kita tidak akan pernah benar-benar aman." Namun sebelum mereka bisa lanjut berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ketika mereka menoleh, tampak seorang pria muncul membawa tas besar di punggungnya. Pria itu ternyata adalah Amado. Ia berjalan dengan santai, lalu berhenti sambil bertepuk tangan dan tertawa kecil. Dengan nada agak mengejek, Amado berkata, "Hebat sekali. Kalian ternyata benar-benar bisa mengalahkan rival ayah Momoshiki. Padahal kekuatannya jelas sangat berbahaya. Aku harus akui, aku benar-benar terkesan dengan perkembangan kalian sejauh ini." Begitu melihat Amado, Kawaki langsung bereaksi cepat. Ia maju dan langsung mencekik leher Amado dengan penuh curiga. "Pria tua, apa yang kau lakukan di sini? Apa tujuanmu muncul sekarang?" tanya Kawaki dengan nada mengancam. Amado tetap tenang dan menjawab, "Sabar, Kawaki. Dari dulu kau memang selalu terburu-buru. Aku datang ke sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama, tentu saja, kalau kalian bersedia mendengarkan penjelasanku." Kawaki terlihat makin mempererat cengkeramannya, tetapi Naruto buru-buru maju dan menahan tangan Kawaki. "Sudahlah, lepaskan dia dulu. Kita dengarkan saja dulu apa yang ingin dia katakan," kata Naruto dengan suara yang tetap tenang. Mendengar itu, Madara ikut menyela, "Kau benar-benar masih naif, Naruto. Kita seharusnya langsung saja menghajarnya. Dia ini ilmuwan yang sangat mencurigakan." Naruto pun membalas, "Aku tahu kau tidak pernah suka dengan pendekatanku, Madara. Tapi untuk saat ini, kita butuh informasi. Jadi, mari kita tenang dulu dan dengarkan apa yang ingin disampaikan Amado." Amado tersenyum tipis saat suasana menjadi lebih tenang, lalu berkata, "Lihat, suasananya langsung jadi formal seperti biasa. Kalian memang selalu penasaran dan menginginkan informasi dariku." Tapi belum sempat Amado melanjutkan, Boruto berjalan mendekat dan tanpa ragu menebas salah satu tangan Amado hingga hancur. Dengan ekspresi serius, Boruto berkata, "Aku tidak seperti ayahku yang terlalu lembut. Aku tidak akan berpikir dua kali. Kalau kau bertele-tele, tanganmu yang satunya akan kutebas juga." Amado meringis kesakitan, lalu menjawab, "Sifatmu ini mengingatkanku pada Sasuke." "Baiklah, aku akan bicara. Kalian ingin menghancurkan pohon Shinju, bukan? Aku punya caranya. Tapi, tentu saja, aku tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Aku punya syarat." Sasuke yang sejak tadi memperhatikan langsung bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Langsung saja katakan." Amado menatap mereka satu persatu lalu menjawab, "Aku ingin kalian menyerahkan Kawaki padaku. Aku ingin dia menuruti semua perintahku. Selain itu, aku minta jaminan perlindungan dari kalian, terutama dari ancaman Otsutsuki tertinggi. Aku tahu setelah aku membocorkan rahasia tentang pohon Shinju ini, nyawaku pasti jadi target utama mereka. Jadi, kalau kalian ingin informasi ini, kalian harus melindungiku dengan segala cara." Naruto menoleh ke arah Sasuke tanpa berkata sepatah kata pun. Ekspresinya terlihat bingung dan ragu.
Sasuke lalu melangkah mendekat ke Amado dan bertanya, apa yang membuat pohon Shinju kali ini berbeda dari sebelumnya? Mengapa pohon ini begitu sulit untuk dihancurkan?